Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Dwi Santoso dalam live sharing menulis. Sebelumnya mohon maaf teman-teman ya, kita mundur sekitar setengah jam karena ada sesuatu yang saya kerjakan tadi. Makanya ini teman-teman ya, saya langsung mulai ke topik pembahasan malam ini. Dan jika teman-teman yang ditanyakan mengenai dunia terus menulis, teman-teman langsung tanyakan saja ya, jangan sungkan-sungkan. Nanti saya jeda sebentar untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Kemudian setelah itu baru saya lanjutkan lagi ya untuk membahas apa yang akan kita bahas pada malam ini. Malam ini sebetulnya saya akan membahas topik yang masih kurang lebih senada ya teman-temannya dengan pembahasan sebelumnya, yaitu pembahasan mengenai menulis novel. Kalau misalnya minggu lalu kita sudah membahas mitos-mitos apa saja yang sering dihadapi oleh penulis, baik itu penulis pemula ataupun penulis yang sudah terkenal, yang sehingga mitos-mitos tersebut dapat mengganggu ataupun menghambat si penulis dalam menulis. Nah, sekarang saya juga akan membahas hal lain yang juga bisa mengganggu ataupun menghambat mengenai dunia tulis menulis ya teman-teman ya. Akan tetapi beda dengan kalau minggu lalu kita bahas mitos. Mitos itu kan lebih kepada keyakinan, kepercayaan, ataupun juga anggapan yang salah sehingga dapat mengganggu suatu kegiatan terus menulis. Walaupun bagi penulis mitos itu, anggapan itu bisa jadi dianggap suatu hal yang benar ya, sesuatu hal yang tidak salah, walaupun sebetulnya itu salah. Nah, sekarang yang kita bahas adalah justru kesalahan-kesalahan apa saja yang sering dilakukan oleh penulis ya, baik penulis pemula ataupun penulis yang sudah terkenal sekalipun, yang sebetulnya dari awal penulis juga udah tahu itu adalah satu kesalahan ya. Beda dengan mitos ya. Kalau mitos kan sesuatu yang memang awalnya tidak disadari sebagai satu kesalahan, walaupun sebetulnya itu satu kesalahan yang menghambat kegiatan tulis menulis ya. Nah, untuk kesalahan yang memang dari awal penulis itu sudah menyadari bahwa yang dia lakukan itu salah, dan tetapi ya karena satu dan lain hal kesalahan itu tetap dilakukan juga ya, dan terus berulang sehingga akhirnya mengganggu proses penulisan ya. Dan ini tidak aja didominasi oleh penulis pemula, walaupun yang paling banyak memang penulis pemula ya teman-teman ya, karena biasa ya kita kan selalu belajar dari kesalahan, sehingga ketika kita baru mulai menulis, kita belum banyak menulis ya, otomatis kita masih harus banyak belajar dari kesalahan juga gitu. Nah, walaupun demikian untuk penulis yang terkenal pun, walaupun mereka mungkin sudah berkali-kali melakukan kesalahan, mereka sudah berkali-kali melakukan pembelajaran dari kesalahan yang dilakukan, akan tetapi ya karena ya sifat kita sebagai manusia ya yang memang tidak pernah luput dari kesalahan, yang mereka juga sering melakukan kesalahan, walaupun memang tidak sebanyak ataupun tidak sefatal yang dilakukan oleh penulis pemula ya teman-teman ya. Makanya untuk kali ini kita akan fokus pembahasan mengenai kesalahan-kesalahan apa saja yang sering dilakukan oleh penulis, yang akan saya bagi ya, dibahas dari sisi penulis pemula maupun penulis yang sudah terkenal. Ini semata-mata ya untuk menimbulkan motivasi juga ya bagi kita penulis pemula, bahwa walaupun kita sering melakukan kesalahan, para penulis terkenal pun juga bisa melakukan kesalahan juga, walaupun tidak sesering yang kita lakukan. Tapi setidaknya kita bisa lebih yakin bahwa si penulis terkenal itu pun pada awalnya juga pasti melakukan banyak kesalahan. Tapi karena mereka selalu belajar ya akhirnya mereka makin lama mengurangi kesalahan tersebut ya, sehingga akhirnya menjadi kesalahan yang minimal ya, kesalahan yang mungkin bisa dibilang kesalahan minor yang tidak terlalu mengganggu kualitas ataupun juga pengalaman pembaca ketika membaca novel ataupun cerpen yang dia tulis gitu ya. Jadi itu sih kurang lebih teman-teman. Pembahasan kita malam ini akan fokus kepada kesalahan-kesalahan apa saja yang sering dilakukan oleh penulis, baik penulis pemula maupun penulis yang sudah terkenal, dan kemudian apa saja yang harus dilakukan oleh penulis ketika menghadapi kesalahan tersebut, tips-tips apa saja yang bisa diberikan kepada penulis untuk menghindari kesalahan tersebut, dan juga hal-hal apa saja yang bisa kita perhatikan supaya kita sejak awal sudah mengantisipasi tidak akan melakukan kesalahan yang kita lakukan ya teman-teman. Jadi itu kurang lebih. Kak Ipo ini belinya entah ini kayak bisa di ini kan bisa di oranye, bisa di hijau. Saya ketikkan juga nanti ini ke ininya, nama tokonya ya.
Jadi ya ini sebetulnya kalau dulu kan ada TikTok Shop lebih gampang kan temennya, bisa langsung di CO ataupun setidaknya dilihat dulu etalasenya, tapi sekarang ya mau nggak mau harus ke platform yang berbeda ya, karena lagi libur ya TikTok Shopnya ya. Untuk Kak Ipo kalau mau tahu buku-buku saya lain kan bisa, kakak bisa masuk ke profil saya, ke bio saya, kemudian kakak bisa lihat di situ saya ada alamat website pribadi saya ya, kakak bisa lihat di situ eh, buku-buku saya apa saja gitu yang sudah saya tulis, demikian pula sinopsisnya juga ya, ada keterangan singkatnya sehingga kakak ada gambaran kurang lebih isi bukunya apa, dan kalau kakak tertarik baru bisa masuk ke eh, toko yang ini ada saya berikan nih Kak, toko-tokonya ya. Nah jadi ini ya kayak saya pakai akun lain ya, jadi baik di oranye atau di hijau kakak bisa lihat di situ nama tokonya gitu ya, nanti kakak bisa lihat masuk ke etalasenya, kakak bisa lihat di situ ada buku-buku. Sebetulnya tuh saya nitip toko istri saya Pak ya, dia toko fashion muslim, tapi ada etalase yang buku, nah itu kakak lihat di etalase buku aja, nanti kakak lihat buku-bukunya, dan juga di situ ada sinopsisnya sehingga Kak Ipo bisa ada gambaran lah kurang lebih isi bukunya itu apa saja gitu. Nah jadi itu ya Kak ya. Oke, kita kembali lagi ya ke topik ya. Sekarang kita langsung membahas kesalahan-kesalahan apa saja yang sering dilakukan oleh penulis ya, yang terkait dengan kegiatan tulis-menulis, baik itu sifatnya teknis maupun sifatnya non teknis. Nah, kesalahan pertama yang umum dilakukan oleh penulis itu adalah kesalahan tata bahasa dan juga ejaan ya teman-teman ya. Ya terutama memang pada penulis pemula ya, karena walaupun kita mungkin sudah mengetahui mengenai tata bahasa, entah waktu kita dulu sekolah ya, SMP, SMA, kita kan belajar tata bahasa, ataupun ketika kita mau menulis, kita mungkin sampai membaca-baca buku mengenai tata bahasa, ataupun bagaimana kita membuat suatu tulisan yang masih sesuai dengan kaidah tata bahasa yang benar ya, tata bahasa Indonesia ya, tapi tetap kesalahan itu pasti terjadi ya, karena antara teori dan praktek mungkin kita perlu waktu untuk membuat itu menjadi suatu kebiasaan ya, sehingga akhirnya kita secara otomatis baru bisa menulis tanpa bawa kesalahan gitu. Nah, kesalahan yang terkait dengan kesalahan tata bahasa dan ejaan di dalam kita menulis itu macam-macam teman-temannya, bisa menjadi salah penempatan tanda baca. Misalnya yang paling sering teman-teman saya temuin yaitu baik saya mungkin dulu saya waktu mulai menulis ya, atau juga teman-teman saya di dalam komunitas menulis adalah ketika kita menempatkan tanda baca untuk dialog ya teman-temannya. Jadi kan kalau dialog itu kan kita biasanya misalnya si Santi berkata, nah kita kan kita kasih tanda apa petik, kemudian kita kasih tanda petik di antara dua kata-kata itu tersebut, kemudian sebelumnya kita kasih tanda koma, dan juga ada beberapa kaidah-kaidah lain untuk kita menempatkan tanda bahasa di tanda baca itu biasanya kita tidak terapkan ya teman-temannya. Mungkin kita hanya untuk dialog kita hanya kasih tanda petik saja di antara dialognya, tapi kita tidak dikasih koma. Misalnya Santi berkata koma gitu kan, kemudian tanda petik, yang biasanya kita tidak mengasihkan lupa tanda komanya, kemudian kita langsung tanda petik. Yaitu seringkali membingungkan pembaca ya teman-teman, karena pembaca novel kan umumnya sudah terbiasa dengan tata bahasa yang benar ya, di mana dialog kita ada koma, ada tanda petiknya, dan itu ketika mereka menemukan suatu novel yang tidak sesuai dengan kaidah tata bahasa, walaupun mereka tetap bisa memahami teman-teman ya, oh ini adalah dialog dalam sebuah novel, tapi tetap ada sesuatu yang mengganjal pasti dari sisi pembaca, atau bahkan mungkin mereka sempat bingung juga, walaupun akhirnya mereka paham ya. Tapi kan walaupun begitu itu sudah mengganggu konsentrasi pembaca, sudah mengganggu kenikmatan membaca novel kita ya, otomatis pada akhirnya kepuasan pembaca terhadap novel kita pun juga pasti akan terpengaruh ya. Nah jadi itu sih Kak, penulis salah tanda baca, penempatan tanda baca kita bisa salah, kemudian kesalahan ejaan ya, misalnya kan kita sering penggunaan ejaan-ejaan kita salah ya, walaupun pembaca mungkin mengerti ya maksud kita, tapi itu tadi setidaknya itu mengganggu kenyamanan pembaca dalam membaca ya, ketika kita salah menempatkan ejaan gitu. Dan yang berikutnya adalah kita juga kebingungan dalam membuat aturan
kata ya teman-temannya. Misalnya kan kalau kita bahasa Indonesia dulu ada subjek, predikat, objek gitu kan, ataupun objek, predikat, subjek. Nah, kita seringkali terbalik-balik menempatkan itu, ataupun juga menempatkan kata pasif dan kata aktif. Kita apa kalimat pasif, kalimat aktif kita terbalik-balik, yaitu ya lagi-lagi pembaca mungkin paham, tapi setidaknya itu mengganggu kenyamanan pembaca dalam membaca tulisan kita ya teman-teman. Jadi itu teman-teman kesalahan yang sering dilakukan oleh penulis pemula ya ketika mulai menulis, kesalahan yang di tanda baca juga ejaan ya. Jadi tadi baik itu kesalahan dalam penempatan tanda baca, kemudian juga bisa kesalahan dalam ejaan maupun kesalahan dalam peletakan tata bahasanya ya. Nah, walaupun ini adalah umum kesalahan dari penulis pemula, akan tetapi ternyata penulis terkenal pun juga bisa melakukan kesalahan ini ya teman-teman ya. Karena apa? Ya karena biasanya mungkin mereka dikejar deadline ya. Jadi kan kadang mungkin penerbit itu, wah saya mau kita akan menerbitkan buku pada bulan depan, karena di bulan depan adalah misalnya hari ulang tahun penerbit ataupun hal-hal yang lain gitu kan. Nah, itu kan biasanya mendesak penulis untuk mempercepat penulisannya. Itu bisa jadi kesalahan-kesalahan tata bahasa tadi, walaupun sebetulnya itu agak aneh dilakukan oleh penulis terkenal yang sudah banyak menulis novel, akan tetapi ya karena itu tadi desakan deadline itu bisa membuat mereka melakukan kesalahan gitu. Kemudian juga kecepatan mengetik gitu ya teman-teman ya. Kadang kan ketika mungkin si penulisnya itu lagi ada kegiatan, kemudian tapi dia juga lagi dapat menulis, kemudian dia mungkin sekitar setengah jam sebelum berangkat ada urusan dia mengetik dulu. Nah, itu kan bisa jadi dia mengetiknya cepat ya teman-teman ya. Nah, mengetik cepat ya sepintar-pintar mengetik, ada kemungkinan juga bisa typo ya, ada kemungkinan juga salah penempatan tanda bahasa gitu. Jadi bisa karena sebab itu juga, atau justru penulisnya tuh mungkin atau bukunya sudah biasa diterbitkan oleh penerbit besar yang punya tim editor sendiri ya, sehingga akhirnya penulis itu tanda petik menggampangkan, saya salah-salah ejaan juga nggak apa-apa, toh nanti dibenarkan oleh tim editor ya. Jadi bisa juga kesalahan dilakukan oleh penulis terkenal justru karena dia menggantungkan semuanya pada tim editor ya, tim penyunting di penerbitnya. Jadi itu ya teman-teman, kesalahan yang sebetulnya kesalahan basic mendasar, tapi sering juga dilakukan oleh penulis ya karena alasan-alasan tadi ya gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya Kak, kesalahan yang kedua yang sering dilakukan oleh penulis ya, baik itu penulis awal atau penulis pemula ataupun penulis yang sudah terkenal, itu bisa juga disebabkan karena alur cerita yang terlalu lemah ya, atau justru alur cerita yang terlalu rumit gitu. Nah, itu biasanya tergantung ya, kalau misalnya dari penulis yang masih baru, itu biasanya justru alur ceritanya lemah gitu. Artinya alur ceritanya itu kurang menarik, kurang kuat, atau mungkin terasa datar saja, ataupun ya tanda petik hambar ya. Ya gitu, ya karena memang penulis pemula mungkin masih belum terlalu terampil dalam membuat kerangka tulisan, kerangka karangan. Kalaupun dia sudah cukup menguasai membuat kerangka tulisan ataupun membuat kerangka karangan, akan tetapi ketika mengimplementasikan, mewujudkannya dalam tulisan, kata per katanya itu bisa jadi dia masih belum terlalu kuat ya, teman-teman ya. Jadi misalnya sebuah novel ada 7 bab kan, nah dia sudah bisa membuat tuh bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 tuh babnya tentang apa saja. Kemudian bab 1 tuh terdiri dari isinya apa saja. Nah, mungkin dia sudah cukup bisa menulis pembagian isi dari novel tersebut gitu. Tapi ketika dia mulai menuliskannya dalam kata-kata yang mungkin dia masih belum terlalu kuat ya, karena mungkin dia belum bisa menemukan penata alur kata yang kuat, sehingga akhirnya walaupun dia sudah buat alur cerita yang sebetulnya cukup bagus, tapi dia tidak bisa meningkatkan kebagusan alur cerita tersebut dengan membuat kata-kata yang kuat. Jadi teman-teman ya, umumnya penulis yang ini penulis yang baru, pemula, yaitu biasanya dia kurang kuat dalam membuat alur cerita gitu. Dan efeknya apa? Yang seringkali dia kurang ketika membuat alur konflik dari sebuah novel itu juga kurang menegangkan ya. Jadi kan kalau teman-teman tahu ya, saya pernah jelaskan di beberapa live sebelumnya bahwa alur cerita itu terdiri dari biasanya adalah perkenalan ya. Yang pertama
perkenalan, itu perkenalan tokoh-tokohnya, kemudian yang kedua adalah awal konflik, kemudian yang ketiga adalah puncak konflik, yang keempat ada resolusi konflik ataupun juga pemecahan masalah atau konflik yang ada, dan yang terakhir adalah endingnya. Nah, ketika si penulis pemula itu mengisi kata-kata untuk alur plot cerita tadi, yaitu dia kurang bisa menimbulkan unsur ketegangannya, karena itu tadi ya mungkin masih belum terlalu terampil menulis. Nah itu ya teman-teman, kesalahan yang biasa dilakukan oleh penulis pemula ya. Nah sebaliknya untuk penulis yang terkenal, kemungkinan dia melakukan kesalahan seperti penulis pemula itu kecil ya, artinya kemungkinan dia membuat alur cerita yang lemah ataupun juga membuat ketegangan yang kurang menarik, itu mungkin kemungkinannya lebih kecil ya, karena dia sudah terbiasa menulis ya teman-teman. Nah kesalahan yang sering dilakukan oleh penulis yang terkenal itu justru adalah dia membuat alur cerita yang terlalu kompleks ya, terlalu rumit ya. Artinya kalau tadi penulis pemula itu terlalu lemah, kalau dia justru terlalu kuat ya, terlalu rumit. Misalnya teman-temannya kan kalau misalnya kita penulis pemula, kita paling membuat novel itu satu alur cerita saja ya, nggak banyak alur plot cerita gitu. Jadi misalnya novel inilah ya, novel ini novel Merawat Takdir Cinta, ini kan alurnya satu alur saja ya. Novel ini bercerita mengenai kisah cinta antara seorang Adi dan juga Indah. Mereka satu kantor ya, hanya mereka beda divisi ya. Kalau si Adi itu di marketing di kantor pusat, sementara kalau si Indah itu di kantor cabang ya, kantor cabang Jakarta. Tapi kan dalam suatu kegiatan tertentu mereka bertemu dan akhirnya mereka terjadi rasa cinta. Nah itu alurnya satu aja ya, pokoknya kisah cinta antara Adi dengan Indah gitu sepanjang novel ini gitu. Walaupun mungkin ada sedikit masalah, misalnya Adi merasa dia orang yang ini gitu loh, yang kurang dalam agamanya ya. Dia mungkin ya, ini kan Adi ini seorang muslim, dia ya paling hanya sholat wajib saja, tapi yang lain-lain dia tidak lakukan. Nah, kalaupun puasa mungkin puasa, tapi yang sunnah dia tidak lakukan gitu. Nah sementara si Indah yang adalah lulusan pesantren waktu SMP dan SMA ya, keagamanya kan sangat kuat ya, ibadahnya pun sangat kuat ya. Itu kan memang jadi ada konflik di situ, tapi ya memang ceritanya hanya berpusar di konflik antara Adi dan si Indah aja ya, karena saya membuat itu satu alur cerita ya teman-teman ya. Nah ini kalau satu alur cerita gini, resikonya kalau saya kurang kuat membuat suatu alur cerita yang kuat, membuat konflik yang kuat ya, mungkin akan membuat novel ini menjadi kurang kuat juga ya, tanda petik agak terasa garing gitu. Makanya kalau saya membuat sebuah novel dengan satu alur cerita saja, saya harus benar-benar membuat novel ini yang kuat. Nah kalau sudah ini kan novel awal dan teman-teman, termasuk novel yang awal-awal saya tulis. Nah kalau penulis yang sudah terbiasa menulis, sudah terkenal, bisa jadi dia tidak membuat hanya satu alur cerita teman-temannya. Jadi dia mungkin bisa buat beberapa alur cerita. Mungkin cerita utamanya tetap misalnya nih Adi dan Indah ya, itu satu alur cerita, tapi mungkin di bawahnya lagi ada sub-plot cerita gitu. Misalnya pada suatu ketika mereka sedang ini misalnya ya memadu kasih, tiba-tiba mungkin si Indah ketemu dengan mantannya dulu gitu ya, yang mereka ya berpisahnya sebetulnya baik-baik, tapi si mantannya itu masih menyimpan rasa cinta terhadap Indah. Nah kemudian akhirnya mantan itu berusaha istilahnya mau comeback dengan Indah ya, dan Indah pun tidak menanggapi, tapi si mantannya itu tetap istilahnya mengganggu Indah terus. Nah itu kan berarti kan ada dua alur cerita teman-temannya, yang satu cerita antara Indah dengan Adi, yang sisi lain Indah dengan mantannya gitu. Nah itu baru dua alur cerita. Nah kalau penulis yang sudah benar-benar terkenal, yang sudah benar-benar ahli ya, dia bisa membuat mungkin satu novel itu ada 4 sampai 5 alur cerita ya, subplot ceritanya banyak gitu. Nah sehingga mungkin membuat cerita itu menjadi kompleks ya, cerita itu menjadi menarik gitu, karena pasti tidak membosankan karena banyak alur cerita yang ada dalam satu cerita. Nah kelemahannya teman-teman, kalau terlalu banyak alur cerita yang dibuat, itu akan membuat novel ini menjadi kompleks ya, bahkan terlalu kompleks, terlalu rumit. Akhirnya apa? Si penulis itu kehilangan fokus gitu, karena
akhirnya dia tidak bisa memfokuskan mana alur cerita yang utama, mana alur cerita yang pelengkap gitu. Semuanya dianggap sebagai utama ya, akhirnya menimbulkan kebingungan penulis ya. Bisa jadi mungkin pada satu bab alur cerita A itu yang dominan, tapi pada bab berikutnya alur cerita B yang dominan, alur bab berikutnya alur C yang dominan. Itu kan otomatis menimbulkan kebingungan tidak saja bagi penulis tapi juga bagi pembaca ya. Pembaca kan bingung alur mana yang sebetulnya itu akan difokuskan oleh penulisnya gitu, dan mana yang menjadi topik utama dari novel ini. Nah, itu teman-teman kesalahan yang sering dilakukan oleh penulis terkait dengan alur cerita ya, karena dia berusaha membuat ceritanya serumit mungkin, sekompleks mungkin dengan harapan novelnya akan menarik. Kemudian dia buat beberapa alur cerita, justru alur cerita yang ada tuh malah menjadi tidak fokus ya, dan novel yang dibuat pun tidak fokus mana yang mau akan difokuskan dari novelnya ya. Itu yang membuat akhirnya ya menimbulkan kecewaan bagi pembaca ya. Jadi itu teman plot cerita itu juga bisa menjadi titik kesalahan dari seorang penulis ya. Kalau penulis pemula ya justru plot ceritanya terlalu lemah, alur cerita yang terlalu lemah. Kalau bagi penulis terkenal, kesalahannya adalah alur cerita itu terlalu kompleks, terlalu rumit, sehingga akhirnya tidak fokus dan menimbulkan sebuah rasa tidak puas dari pembaca karena novelnya itu tidak jelas arahnya mau kemana gitu. Jadi teman-teman, kesalahan kedua yang sering dilakukan oleh seorang penulis, baik itu penulis yang sudah terkenal atau penulis yang masih pemula gitu. Nah, kemudian kesalahan yang ketiga itu adalah karakter yang tidak konsisten ya teman-teman. Jadi kan saya sering bahas teman-teman, dalam sebuah novel itu pasti ada namanya karakter, ada namanya tokoh ya, tokoh dari novel tersebut, itu baik tokoh utama, tokoh pendukung, dan tokoh pelengkap gitu. Nah, seringkali itu menjadi titik kesalahan ya dari seorang penulis gitu. Terutama pada tokoh utamanya ya teman-temannya. Kadang-kadang tokoh utama adalah tokoh penggerak dari sebuah novel gitu kan. Jadi ya karena penggerak dari sebuah novel yang makanya kesalahan yang dilakukan oleh penulis dalam membuat penokohan utama itu juga akan berpengaruh dalam novel yang akan ditulisnya tadi ya. Nah, kesalahan yang sering dilakukan oleh penulis yang masih awal, KNDD ini kayak terima kasih ya, semoga kakak juga semangat untuk menulis ya, kakak mulai menulis gitu. Dan ya nggak apa-apa, kakak mungkin awal melakukan kesalahan seperti yang saya akan jelaskan dalam live kali ini, tapi itu adalah kesempatan kita untuk belajar ya, kita belajar dari kesalahan sehingga makin lama kita menulis saya semakin baik gitu. Nah, sekarang kita kembali lagi ke kesalahan yang ketiga, yaitu karakter yang tidak konsisten. Nah, kesalahan dilakukan oleh penulis pemula terkait dengan karakter ataupun tokoh itu adalah biasanya penulis pemula itu tidak konsisten teman-temannya dalam membuat penokohan dari karakter utamanya gitu. Misal ini segala contoh, pada babak awal mungkin si A itu misalnya tokoh utama dari sebuah novel digambarkan sebagai seorang yang sangat sabar ya, seorang yang sangat bisa menahan emosinya, seorang yang sangat tenang dalam menghadapi setiap masalah yang dihadapi gitu. Tetapi mungkin semakin lama menulis mungkin cukup banyak 7-8 bab mungkin novel itu. Nah, di bagian akhir bab itu mungkin si penulis sudah mulai kehilangan fokus ya. Artinya mungkin dia berusaha membuat novel itu menjadi semenarik mungkin ya, semenegakkan mungkin dengan banyak konflik-konflik yang terjadi di tengah-tengah dari novel tersebut. Nah, sehingga akhirnya ketika dia berkonflik, tanpa sadar dia merubah karakter si A tadi sebagai tokoh utama yang tadinya sabar menjadi emosional, jadi pemarah ya. Karena apa? Mungkin si penulisnya berusaha membuat sebuah klimaks cerita yang sangat menegangkan, yang penuh dengan konflik, sehingga akhirnya si tokoh utama yang tadinya digambarkan sabar tiba-tiba terlibat dalam konflik tersebut dan menjadi tokoh yang emosional ya. Jadi itu kan berarti kan nggak konsisten teman-teman ya. Seseorang yang sabar dari awal harusnya kan dia di bagian akhir pun tetap harus sabar, walaupun mungkin namanya sabar tetap ada marah, ada emosi ya, tapi setidaknya tetap emosi terkontrol karena dia sabar gitu. Nah, karena tidak konsisten, tidak fokus dalam
menulis ya si penulis pemula itu bisa jadi membuat si tokoh A yang tadi sangat sabar itu justru dia bagian akhir bagi emosional. Nah itu salah satu ketidakkonsistenan yang sering dilakukan oleh penulis yang pemula ya teman-teman ya. Nah kalau penulis terkenal itu bisa juga teman-teman walaupun kemungkinannya lebih kecil ya membuat karakter yang gak konsisten. Biasanya dia konsisten kalau sudah sabar dari awal di akhirnya pun akan sabar misalnya. Ataupun seseorang yang tadinya di awalnya itu tokoh yang antagonis ya pasti dia akan antagonis terus ya. Kemungkinan antagonis menjadi protagonis itu mungkin kecil kemungkinannya. Nah tapi kesalahan yang itu juga bisa dilakukan oleh penulis terkenal teman-temannya. Sebabnya lagi-lagi masalah non teknis ya, yaitu misalnya itu tadi karena ada kejar deadline ya penulis sehingga akhirnya dia kalau dia buru-buru menulis akhirnya ya tidak fokus dan bisa jadi dia membuat ketidakkonsistenan dalam pentokohan tokoh-tokoh utamanya ya gitu. Atau bisa juga dia membuat plot twist ataupun juga perubahan alur cerita yang mendadak ya. Jadi misalnya di awal tuh ceritanya adalah mengenai kegembiraannya, keceriaan gitu. Tapi di bagian novel akhir mungkin si penulis itu ingin membuat akhirnya itu akhir yang sedih ya, sad ending. Nah itu berarti mungkin ada musibah di situ ataupun juga mungkin ada suatu kegetiran dialami oleh tokoh utamanya gitu kan. Nah itu lebih bisa jadi ketika si penulis itu membuat perubahan tiba-tiba dari suasana ceria menjadi suasana yang mencekam ataupun suasana yang menyedihkan, dia lupa untuk misalnya di awal dia membuat tokoh utama itu tokoh yang sabar, tokoh yang ceria. Tapi begitu dia alur ceritanya berubah drastis menjadi suatu kesedihan, dia langsung menempatkan si tokoh utama jadi tokoh yang sangat sangat depresi, sangat tidak bisa menerima kenyataan, tokoh yang tidak bisa mengendalikan emosinya gitu, cepat terbawa suasana. Padahal di awalnya adalah tokoh yang easygoing, tokoh yang tidak mudah terpengaruh oleh suasana gitu. Nah itu kan berarti kan tidak konsisten ya, karena itu tadi adanya perubahan alur cerita yang mendadak membuat si penulis itu bingung untuk menempatkan posisi si tokoh utamanya itu konsisten dengan karakter awal yang tidak ditetapkan untuk tokoh utama tadi gitu. Jadi itu ya kurang lebih ya teman-temannya kesalahan yang ketiga ya itu ketidakkonsistenan penulis dalam membuat pengkarakteran ataupun pemtokohan dari tokoh-tokoh ya, terutama tokoh-tokoh utamanya gitu. Nah kemudian yang keempat itu adalah tidak memahami audiens ya. Itu yang sering dilakukan, artinya ya saya kan selalu ini teman-temannya memberikan saran ya ke teman-teman harus paham audiens teman-teman itu siapa ketika teman-teman baru mulai menulis ya, sehingga akhirnya ketika teman-teman menulis ya teman-teman sudah paham nih, tulisan ini buat audiens apa. Misalnya audiensnya buat remaja, berarti saya harus menggunakannya dengan bahasa yang ceria misalnya, ataupun audiens ini adalah untuk pembaca serius, pembaca novel yang sudah cukup dewasa ya, sehingga ya kan saya membuat kata-kata yang lebih mungkin membuat novel yang lebih berat ataupun novel yang lebih dalam makna yang ingin disampaikan dalam novelnya. Itu kan kita harus paham ya di awal siapa audiens kita ya, siapa target pembaca kita gitu. Nah kesalahan ini yang juga sering dilakukan oleh penulis ya, terutama penulis awal ya, penulis pemula gitu. Nah penulis pemula itu lagi-lagi yang pertama adalah kesulitan menentukan audiens ya. Lagi-lagi teman-teman, misalnya itu tadi saya bilang tadi, ketika dia mau membuat sebuah novel yang serius, sebuah novel yang penuh dengan pesan-pesan moral, sebuah novel yang penuh dengan nilai yang berat, ya dia memasukkan itu, dia menempatkan novel itu audiensnya remaja ya. Jadi tokoh-tokoh utama dalam novelnya itu adalah tokoh-tokoh remaja gitu. Dimana kan kita secara umum tahu bahwa kisah remaja itu lebih easygoing ya, bisa dibilang masalahnya belum seberat orang dewasa lah ya gitu, sehingga mungkin tidak tepat jika membuat sebuah novel itu dengan syarat-syarat pula ya yang berat, sehingga menjadikan novel itu serius. Nah itu jadi teman-teman seringkali ya salah menempatkan audiens ya, karena si penulis pemula itu bingung, saya mau nulis novel ini tapi sebetulnya pasarnya siapa. Nah itu
kesalahan yang sering ya dilakukan oleh penulis pemula ya. Jadi ya kita misalnya teman-teman, kalau kita membuat sebuah novel remaja ya kita buat temanya, tematiknya keceriaan gitu. Ketika kita membuat novel untuk dewasa, mungkin kita bisa membuat tema yang berat, tema yang penuh dengan nilai-nilai ataupun pesan-pesan yang disampaikan dalam novel. Jadi itu teman-temannya kesalahan yang sering dilakukan oleh penulis pemula ya. Nah kemudian ketika dia sudah gagal untuk menentukan siapa pembaca ataupun audiens dari novelnya, dia gagal juga untuk membuat relasi hubungan antara novelnya dengan pembaca ya teman-teman. Jadi kan seperti saya sering bahas di beberapa live sebelumnya, kita kalau kita membuat novel, kita harus membuat ikatan emosional antara pembaca dengan isi dari novel kita ya. Nah jadi itu kan kalau kita bisa membuat emosional pembaca itu masuk ke dalam novel kita jika kita bisa mengetahui siapa audiens novel kita dan kita bisa menempatkan secara tepat isi novel kita dengan audiens kita. Nah, jika kita gagal untuk menyesuaikan antara target pembaca kita dengan isi novel kita, itu otomatis kan tidak ada koneksi ya, tidak ada relasi antara novel kita dengan pembaca. Nah, itu kegagalan penentuan ataupun menetapkan audiens membaca di awal tuh pada akhirnya menyebabkan kegagalan juga kita untuk membuat hubungan ataupun relasi ataupun juga ikatan antara pembaca dengan novel yang kita tulis gitu teman. Itu kesalahan yang sering dilakukan oleh penulis pemula terkait dengan penentuan audiens ataupun target pembaca. Nah, walaupun lagi-lagi kemungkinannya lebih kecil, kemudian juga mungkin tingkat intensitas kesalahannya lebih kecil daripada penulis yang masih pemula. Penulis terkenal pun, penulis yang sudah banyak menulis, itu pun juga suka seringkali juga melakukan kesalahan yang sama ya teman-temannya. Kesalahan dalam menentukan audiens. Kesalahannya apa biasanya? Yaitu kehilangan fokus ya teman-temannya. Itu tadi, kehilangan fokus itu bisa membuat akhirnya dia, misalnya dia dari awal ya ini novel remaja nih, dia menulisnya dengan bahasa yang ceria, dengan bahasa yang ringan gitu ya. Nah, akan tapi mungkin karena dia tadi kurang fokus, karena dia dikejar deadline, ataupun juga dia mungkin terlalu membuat alur cerita yang terlalu kompleks, akhirnya dia terjebak untuk memasukkan banyak-banyak nilai-nilai ataupun pesan-pesan moral di dalam novelnya, sehingga akhirnya novelnya yang tadinya ringan jadi novel yang berat ya otomatis kan ini nggak konsisten kan, tidak fokus kan dia dalam menempatkan ini gitu audiensnya, yang audiensnya tadinya adalah remaja misalnya, akhirnya dia justru membuat novel berat yang sebetulnya adalah audiensnya untuk kalangan yang lebih dewasa, yang lebih mature ya. Nah itu walaupun tidak terlalu sering, tapi ya kerap kali juga dilakukan oleh penulis yang terkenal ya teman-teman. Kemudian juga seringkali juga dia kebingungan menyampaikan pesannya dari walaupun dia penulis terkenal, yaitu tadi misalnya dia tadinya mau membuat sebuah novel yang ringan, tapi kemudian akhirnya novel yang berat dengan syarat-syarat pesan. Nah dia tentu di sini ada dilema kan, apakah dia tetap mempertahankan keringanan isi novelnya ataupun dia tanda petik memaksakan memasukkan nilai-nilai yang ke dalam novelnya yang membuat novel tersebut berat. Nah itu akhirnya dia bingung untuk memasukkan nilai-nilai tadi ya gitu. Nah jadi itu sih kurang lebih teman-teman kesalahan yang keempat yang sering dilakukan oleh penulis, yaitu tidak bisa menempatkan ataupun menentukan audiens dari pembacanya tadi ya. Nah kemudian yang kelima adalah berlebihan atau kurang dalam deskripsi. Nah kan teman-teman juga ini ya teman-teman, saya juga pernah jelaskan bahwa dalam sebuah novel itu kita perlu deskripsi yang ini ya, yang detail ya untuk beberapa bagian dari novel kita. Misalnya ketika kita ingin menceritakan bagaimana seorang pria menyatakan rasa cinta kepada teman wanitanya di sebuah kafe yang romantis, nah kita kan harus menjelaskan secara detail bagaimana suasana di dalam kafe tersebut ya, baik dari sisi gedung kafenya, dari sisi mungkin di situ live musik yang menyanyikan lagu romantis, kemudian juga dari menu-menunya ataupun juga dari pelayanan dari waiters ataupun dari pihak bartender di kafe tersebut. Itu kan kita harus jelaskan detail ya, sehingga itu semakin memperkuat nilai keromantisan dari sebuah novel tersebut. Nah
Seringkali itu kan kita menebaknya pas ya teman-teman ya. Tetap fokus dari cerita itu adalah ketika si pria itu menyatakan cintanya pada wanita ya. Yang lain-lainnya tempat lah, suasana lah, ambience lah itu adalah pendukung. Nah, kalau hanya sebagai pendukung kita menempatkannya secara pas ya, jangan berlebihan gitu, jangan itu justru menutup cerita si laki-laki yang menembak apa menyatakan cintanya kepada teman wanitanya ya, itu tetap jangan mengganggu fokus pembaca terhadap peristiwa itu tadi. Nah, itu teman-teman kesalahan yang sering dilakukan oleh penulis pemula ya, karena dia terlalu banyak atau mungkin terlalu sedikit menempatkan deskripsi ya, sehingga akhirnya kalau terlalu banyak itu justru menutup fokus utama dari ceritanya. Yang kalau terlalu sedikit ya apa namanya cerita tersebut kurang ini ya, kurang tajam ya, kurang kuat karena tidak didukung oleh deskripsi yang tepat ya. Jadi misalnya ingin menceritakan ya, si seorang pria menyatakan cinta kepada teman wanita ya, sebuah kafe yang romantis, tapi deskripsinya sangat sedikit sehingga tidak mengeksplorasi bagaimana suasana romantis yang terjadi dalam peristiwa tersebut ya. Akhirnya peristiwa si pria tadi menyatakan cintanya kepada teman wanitanya tadi juga menjadi kurang kuat ya, kurang romantis, bahkan mungkin cenderung garing gitu. Jadi itu ya teman-teman ya, kesalahan bisa terlalu banyak ataupun terlalu sedikit deskripsi yang dilakukan oleh penulis pemula gitu. Nah, kemudian kalau penulis terkenal itu biasanya dia ini ya teman-teman justru berlebihan ya. Kalau tadi penulis yang awal kan bisa berlebihan, bisa kekurangannya. Nah, kalau penulis yang sudah terkenal karena dia sudah sering menulis, kemungkinan dia kekurangan deskripsi dalam novelnya itu sangat kecil ya, karena dia sudah terbiasa menulis ya, sudah terbiasa mengembangkan ide, sudah terbiasa memasukkan ide dalam tulisannya gitu. Nah, justru yang terjadi sering berlebihan ya. Nah, kalau berlebihan kan juga nggak pas ya teman-teman. Artinya kalau berlebihan tadi justru mungkin bisa mengganggu fokus pembaca, bukannya fokus pada peristiwanya seperti tadi misalnya peristiwa si pria menyatakan rasa cinta kepada teman wanitanya, tapi orang justru fokus kepada suasana si kafenya seperti apa, ataupun juga lebih fokus kepada live musik yang disajikan di kafe tersebut, dan bukan kepada peristiwa si pria yang menyatakan cinta kepada teman wanitanya tadi. Jadi itu ya teman-teman, 5 kesalahan yang sering kali dilakukan oleh seorang penulis, baik itu penulis yang sudah penulis yang baru, penulis yang baru mulai menulis, penulis pemula, maupun juga penulis yang sudah terkenal ya teman-teman ya. Saya akan ulangin lagi secara singkat sebagai resume ya, sebagai ringkasan. Yang pertama adalah kesalahan tata bahasa dan ejaan ya. Kesalahan itu sering dilakukan juga. Kalau bagi penulis baru jelas itu mereka mungkin masih belum terbiasa ya mengolah kata, sehingga akhirnya tata katanya masih kurang baik ya, sehingga masih banyak kesalahan tanda baca dan juga tata bahasa serta ejaan ya. Nah, kalau bagi penulis yang sudah terkenal itu masih bisa melakukan kesalahan itu karena apa ya? Karena tekanan ya, misalnya karena deadline, sehingga dia harus menulis dengan tekanan yang tinggi dan sehingga dia melakukan kesalahan. Atau justru si penulis terkenal karena sudah punya tim editor di penerbitnya, dia menggampangkan, artinya udah saya nulis asal aja toh nanti ada tim editor yang benerin. Nah, itu sehingga akhirnya menimbulkan banyak kesalahan ya, karena semuanya diserahkan ataupun juga tergantung kepada tim editor tadi gitu. Nah, itu yang pertama gitu. Kemudian yang kedua adalah alur cerita yang lemah ya, plot cerita yang lemah ya, terutama bagi penulis pemula gitu, karena dia belum terbiasa untuk membuat suatu alur cerita yang bagus ya, yang tepat ya. Nah, walaupun demikian ya ini ya Kak ya, mohon maaf Pak ya, ini juga ini ya masih nah gini sih Kak. Nah, jadi sebetulnya saya juga ini ya Kak ya, dari awal saya selalu minta nih kepada audiens untuk bertanya, berkomentar, ataupun juga mungkin kalau ada yang juga nulis atau juga punya pengalaman nulis untuk menyampaikan tulisannya Kak ya. Karena apa? Semua yang saya sampaikan ini sebetulnya bukan teori sih Kak ya, karena alhamdulillah saya sudah nulis ya 20-an buku. Saya sudah nulis buku marketing ya, jadi buku ya kebetulan kan saya 20 tahun di marketing ya Kak ya, dari mulai posisi staff sampai sekarang di posisi senior manajemen.
Nah, sehingga saya ya kebanyakan awalnya nulis buku marketing ya, jadi buku misalnya nih buku marketing, buku branding for the branding company ya, kemudian juga buku trade marketing juga karena saya pernah handle jadi departemen head di departemen trade marketing ya, kemudian saya juga nulis buku-buku misalnya buku leadership ya, buku bosku otoriter, kemudian buku jual diri kayak jadi buku jual diri ini buku ini apa buku personal branding. Nah, jadi itu ya, kemudian saya juga menulis novel beberapa ya, beberapa. Nah, kakak bisa lihat sih di website saya, kakak bisa masuk ke bio saya, nah kakak bisa lihat ke apa namanya alamat website saya, kakak bisa copy paste di browser ya, di Chrome ataupun di mana gitu. Nah, jadi yang saya bahas itu ya memang ini kayak apa namanya itu pengalaman saya. Nah, makanya saya selalu mengajak nih teman-teman kalau yang ini tanyakan, bertanyakan saja ya dalam kolom komentar gitu. Makanya ini kayak saya selalu ini ya inbound ini selalu saya, makanya saya sering lihat ke kanan karena saya selalu lihat kan ada pertanyaan apa tidak, ada komentar apa tidak gitu ya. Nah, ada sesi-sesi di mana pertanyaan itu banyak Kak. Jadi artinya ya kira saya jawab kan di situ ada interaksi gitu. Walaupun sebetulnya saya kalau bisa sih tidak hanya bertanya ya ataupun hanya komentar, tapi saya yakin yang ngikutin live ini pun juga ada teman-teman yang ini ya, teman-teman yang sudah pernah nulis. Walaupun mungkin belum banyak ya, saya juga belum banyak, kayak baru 20-an buku, masih belum banyak ya. Jadi, nah tapi setidaknya bisa sharing gitu. Nah, harapan saya namanya judulnya sharing menulis ya, kita bisa sharing. Nanti mungkin kakak misalnya Kak Yeye sudah biasa nulis ya, kakak bisa kasih sharingnya nih. Oh kalau menurut saya nggak begini, Kak nggak begini Pak, atau menurut saya mungkin lebih tepat begini karena saya pengalaman seperti ini. Nah dari situ kan kita bisa ada diskusi ya Kak ya. Nah itu aja memang itu tadi sih Kak ya mungkin karena ini kan interaksi ini ya virtual, jadi mungkin ya masih istilahnya ya belum banyak lah ya yang mau apa info terlibat ya, apalagi ini kan masalah yang agak tanda petik serius tapi santai ya, masalah nulis gitu. Jadi ya memang ya lagi-lagi ini saya ini kayak yang pertama saya berharap ada interaksi gitu ya, tetap sama dengan KYY itu juga berharap ada interaksi kan. Nah tapi di sisi cenderung ya Kak ya, saya coba di ini ya saya benerin Kak ya. Jadi nanti saya coba setting lagi Kak ya sambil jalan ya, karena nggak boleh berhenti ya. Jadi mungkin ada sedikit trouble, kalau baterainya sih sepertinya sih masih bagus ya. Jadi gitu. Nah ini kayak mohon maaf kalau ada kendala lagi sekarang lagi coba ditangani Kak ya. Yang jelas sih baterainya penuh ya. Biasanya kan kalau ada kurang ini apa namanya kurang baik itu baterainya sudah merah ya. Jadi oke, terima kasih masukannya Kak Zia ya. Ini jadi ini kayak kita lanjutin lagi nih Kak Yoyo ya. Jadi itu sih Kak ya kalau misalnya memang belum ada komentar ya saya ya biasanya ya akan lanjut terus ya Kak ya. Jadi apa namanya walaupun mungkin saya kadang keasikan juga bicara ya. Jadi ya mungkin akhirnya terlalu panjang juga gitu. Tapi tetap saya usahakan sih Kak, saya selalu melihat ininya layar monitor. Jadi kalau ada komentar atau pertanyaan itu juga bisa ini ya, bisa saya tanggapin juga gitu. Hanya memang itu tadi biasanya sih kalau pertanyaan ya, teman biasanya pertanyaan atau komentar, tapi yang saya harapkan juga kita sharing sih, karena saya rasa pasti banyak kayak sudah nulis ya, walaupun mungkin belum diterbitkan ya mungkin ya, tapi setidaknya kan ada pengalaman menulis gitu. Jadi ya bisa di-sharingkan ya, sehingga akhirnya yang isi materinya nanti bukan hanya membahas mengenai dari sisi saya ya, dari versi saya sebagai penulis apa namanya, jadi ya ini ya apa namanya, jadi sehingga kita bisa sharing juga sih ya. Ini saya baru 2 bulan sih Kak ya ini apa namanya live, jadi mudah-mudahan nanti dengan terbentuk audiens yang sehingga lebih baik lagi ya apa namanya interaksinya gitu. Oke, gitu ya Kak Yoyo ya. Terima kasih lagi-lagi ininya apa namanya sarannya ya, saya akan coba ya baik dari sisi saya juga akan lebih interaktif lagi juga ya. Harapan saya juga ada interaksi juga ya dari teman-teman yang kebetulan bisa menyaksikan live ini gitu. Nah itu Kakak Govins, terima kasih. Saya sebenarnya sebenarnya juga semangat ya dalam belajar
menulis ya kalau memang kakak lagi mulai belajar menulis gitu. Nah, oke ya, kemudian sampai mana tadi ya? Oh iya, jadi ini kak, saya ulangi lagi kak ya, 5 kesalahan yang sering dilakukan oleh penulis itu pertama adalah hmm, yang apa namanya yang sering dilakukan oleh penulis itu adalah yang pertama kesalahan tata bahasa dan ejaan ya. Kemudian yang kedua adalah alur cerita yang terlalu lemah itu terutama untuk penulis yang masih pemula ataupun alur cerita yang terlalu rumit yang terlalu complicated itu untuk penulis yang sudah terkenal biasanya. Kemudian yang ketiga adalah ketidakkonsistenan dalam berkarakter dalam penokohannya teman-temannya itu bisa jadi tidak konsisten kalau bagi penulis yang terutama adalah penulis yang masih baru ya, penulis pemula gitu kan. Tapi kalau penulis yang terkenal itu ya bisa melakukan kesalahan juga tidak konsisten biasanya karena tekanan deadline ya teman-teman, ataupun juga adanya perubahan alur cerita ataupun plot twist yang sangat mendadak gitu ya. Jadi apa namanya, sehingga ya akhirnya ya tidak fokus ataupun tidak konsisten dalam membuat penokohannya ya. Kemudian yang keempat adalah tidak memahami audiens ya, terutama bagi penulis pemula. Nah, kalau bagi penulis yang terkenal, walaupun dia seharusnya sudah paham mengenai audiens, apa namanya, walaupun tidak paham mengenai audiens, tapi setidaknya dia mungkin bisa jadi kurang fokus ya. Kurang fokusnya tadi bisa karena deadline yang apa yang ditetapkan oleh penerbitnya, ataupun juga mungkin karena dia justru kebingungan ya karena itu tadi apa namanya, ketika dia harus menyampaikan pesan yang terlalu berat, padahal dia awalnya adalah menulis untuk yang remaja misalnya, pesannya ringan ya. Kak Yeye ya, ini kak ya, ya sebetulnya sih ini bukan ilmu yang apa yang terlalu complicated sih kak ya, ini hanya kayak sekedar yang sharing saja ya, sesuai dengan judul ini ya, judul sharing ini ya, karena ini kayak apa namanya, ya ini pengalaman saya sih kak. Jadi saya juga terus terang menulis ini juga dimotivasi ya oleh apa, saya buat ikut kelompok menulis ya, dimotivasi oleh mentor saya, kemudian juga dibantu, difasilitasi ya, sehingga akhirnya saya bisa ya menulis ya kak ya. Itu ya saya merasa ya saya saatnya sekarang saya melakukan yang sama untuk teman-teman yang lain yang yang berminat untuk menulis, teman-teman yang tertarik untuk menulis tapi mungkin masih belum tahu bagaimana caranya ya, saya coba bantu sedikit yang biar saya bisa sih kak ya. Jadi itu apa namanya, oke aja ya, terima kasih kak ya. Saya juga terus terang ini kayak apa namanya ya, memang mohon maaf bisanya malam kak ya, karena memang kalau pagi sampai malam sampai sore saya ada kegiatan, jadi ya baru bisa live malam. Itu pun juga kalau saya usahakan bisa tiap hari, tapi kalau memang saya sedang sibuk ya mungkin ada jeda ya 2 hari sekali gitu. Jadi yang tapi saya usahakan tetap ada live ini. Tapi ini kak Jaya, kakak kalau saya ini kak suka bikin cuplikan dari live saya. Jadi kan saya live itu kan 1 jam, 1 sampai 2 jam kak ya. Itu saya biasanya satu live itu saya buat cuplikan sekitar 6 atau 7 video klip kak ya. Itu selalu saya upload di ini ya, secara bertahap di akun saya gitu. Nah, kakak mungkin kalau kakak kemungkinan itu video-video saya akan masuk ke beranda kakak ya. Tapi kalau Kak Jay misalnya mungkin jarang dapat ini, jarang dapat apa namanya, jarang dapat video saya, kakak bisa lihat saya masukkan video-video saya tersebut di playlist ini kak, tematik ya. Jadi kakak bisa masuk ke profil saya, ke bio saya, di situ kakak cari playlist lalu daftar putar tematik. Sekarang sudah ada sekitar 180-an video lah kalau nggak salah ya. Itu isinya cuplikan-cuplikan live saya yang lalu kak ya. Memang nggak semua live saya cuplik ya kak ya, karena apa namanya, satu live aja bisa saya buat 5-6 video ya. Saya biasanya yang saya cuplik tuh ya tema-tema yang menarik, tema-tema yang memang paling penting ya bagi untuk ini ya apa, bagi kakak apa teman-teman yang baru mulai menulis ya. Jadi kakak coba lihat ke situ kak Jay ya, kakak masuk ke
Kak Suteja, iya Kak, mati Kak ya. Jadi ini tadi baru betul baru di tadi eksperimen Kak yang baru. Halo, ini jadi tadi baru ini Kak, saya ganti kabel Kak, ganti mic tadi karena ada teman-teman yang bilang katanya suaranya kurang bagus ya, pecah ya, makanya saya ganti kabel sih. Jadi sekarang sudah ini ya, apa namanya, sudah udah baik kayak saya udah ganti kabel sih, kemungkinan ada kesalahan teknis sedikit loh. Kak DJ, oke Kak ya. Ini kemudian Kak J, jadi Kak ya, kakak mungkin bisa lihat, mereka bisa masuk ke profil saya, kemudian masuk lihat daftar putar ataupun playlist saya yang tematik. Kalau itu cuplikan-cuplikan ini kayak cuplikan-cuplikan video live saya, mungkin ada tema-tema yang kakak menarik, kakak bisa lihat di situ gitu. Itu 180, sekitar 180-an video lah ya. Atau kakak kalau mungkin kakak mau tahu teknik ataupun tahapan menulis, itu kan benar-benar kalau apalagi dia dari sastra ya, dari fakultas sastra pasti paham lah 5 tahapan menulis itu wajib, setiap penulis harus paham kayak dari A sampai Z-nya gitu. Nah, kakak bisa lihat tuh di daftar putar ataupun playlist seri menulis. Di situ saya ada 21 video TikTok series gratis kayak kakak bisa akses gratis, masuk aja ke playlist seri menulis. Di situ ada 5 tahapan menulis dalam 21 video, masing-masing video sekitar 45 menit. Nah, kakak bisa ya mungkin kalau kakak pasti udah belajar lah ya teknik-teknik dasar menulis itu, tapi setidaknya mungkin untuk refreshing bisa lihat juga di playlist saya tadi itu gitu. Nah itu, jadi itu. Jadi sekarang kita balik lagi ya. Jadi yang tadi sudah keempat ya kak ya, tidak memenuhi audiens, kesalahan dari penulis. Dan yang terakhir adalah berlebihan atau kurang dalam deskripsi ya. Itu kesalahannya sering dilakukan penulis ya. Jadi apa namanya, seringkali kalau penulis pemula itu biasanya terlalu sedikit membuat deskripsi, ataupun mungkin terlalu banyak ya. Akan tapi kalau penulis sudah terkenal biasanya terlalu banyak, karena kemungkinan terlalu sedikit membuat deskripsi itu lebih kecil ya, karena ya penulis terkenal kan sudah biasa mengolah kata ya, sehingga kemungkinan besarnya dia deskripsinya justru terlalu banyak, sehingga akhirnya justru menutupi cerita utama, peristiwa utama yang harusnya menjadi pokok dari cerita tadi gitu. Jadi itu ya kayak 5 kesalahan yang sering dilakukan oleh penulis gitu. Jadi kesalahan-kesalahan yang itu juga sering dilakukan oleh penulis terkenal ya kak. Jadi kalau kita masih penulis baru, jangan ini ya, maksudnya jangan kecil hati juga. Oh, ternyata yang dikatakan oleh Kak Dwi tadi itu banyak benernya bagi saya, yaitu karena penulis yang terkenal pun juga pasti melakukan kesalahan itu, walaupun mungkin intensitas, kemudian tingkat ininya, tingkat apa namanya, tingkat kesalahannya ataupun juga derajat kesalahannya tidak sebesar penulis awal ya. Tapi setidaknya penulis terkenal pun juga mengalami yang sama. Itu membuat kita semakin semangat bahwa ya semakin kita banyak penulis, semakin kita mengurangi kita melakukan kesalahan ya. Sehingga akhirnya walaupun kita melakukan kesalahan, pada saatnya akan dalam tahapan yang minimal ya, tahapan yang tidak besar ya, seperti yang mungkin dilakukan oleh penulis yang sudah terkenal gitu. Jadi itu ya kurang lebih. Nah sekarang yang kita bahas ya teman-teman, kita tadi sudah bahas nih 5 kesalahan utama yang sering dilakukan oleh penulis ya, terutama penulis fiksi sih ya, penulis novel ya, penulis cerpen misalnya itu. Nah sekarang yang kita bahas adalah antisipasi atau bagaimana cara penulis agar setidaknya mengurangi kemungkinan atau potensi melakukan 5 kesalahan penulisan tadi ya. Jadi sehingga akhirnya apa namanya ya, setidaknya kita bisa membuat minimal kesalahan di tulisan kita, sehingga ya tidak terlalu mengganggu baca kita ya, apalagi kalau kita menulis novel yang misalnya diterbitkan ya. Dan itu tentu kalau kita banyak kesalahan itu akan mengganggu pembaca ya. Nah itu antisipasi yang bisa kita lakukan itu pertama kita kolaborasi atau kerjasama dengan editor ya, terutama mungkin teman-teman yang sudah bukunya diterbitkan ya. Kalau bukunya pernah diterbitkan pasti
nanti si penerbit akan membantu dengan tim editor biasanya yang akan mengedit tulisan kita. Walaupun demikian sih bukan berarti kita menggampangkan teman-teman. Kita tetap harus membuat tulisan yang sedapat mungkin sedikit kesalahan. Tapi walaupun ada kesalahan itu sedikit sehingga akhirnya bisa disapu, artinya tetap bisa dibersihkan oleh tim editor ya. Jangan kita membuat banyak kesalahan karena kita menggantungkan diri pada editor sehingga akhirnya tim editor penerbit itu bekerja terlalu keras, ya resikonya mereka tidak bisa menyapu bersih semua kesalahan sehingga kemungkinan masih ada beberapa kesalahan yang terjadi walaupun buku itu sudah dicetak ya pada akhirnya mungkin menimbulkan ketidakpuasan dari pembeli gitu. Nah itu jadi itu ya teman-teman ya. Nah kemudian kalau bagi penulis yang masih pemula ya mungkin belum punya tim editor ya, apalagi kalau misalnya cerpennya ataupun novelnya itu belum pernah diterbitkan ya, sehingga akhirnya kita benar-benar kan mengandalkan tulisan kita ya, apalagi kalau kita baru mulai pertama kali menawarkan buku kita ke penerbit, pasti kan penerbit akan melihat benar-benar novel kita seperti apa ya, termasuk kesalahan-kesalahan apa yang sudah kita lakukan di novel kita gitu. Dan kalau kita terlalu banyak melakukan kesalahan dan kita tidak melakukan editing yang baik, sehingga ketika naskah kita masuk ke penerbit itu juga masih tanda petik masih banyak kesalahannya, masih belum sempurna ya, mungkin akhirnya penerbit memutuskan untuk tidak menerbitkan buku kita ya, bukan karena buku kita tidak bagus gitu, bukan karena cerita novel kita tidak bagus, akan tetapi menurut penerbit kita terlalu banyak kesalahan sehingga akhirnya kita dianggap pasti belum profesional sebagai penulis gitu. Walaupun sebetulnya itu tadi penerbit itu ada tim editor ya, tapi bagaimanapun pada tahap awal kita baru menawarkan buku ke penerbit, tetap si penerbit itu meminta kita menulisnya secara perfect ya, secara sempurna ya, sehingga apa ya setidaknya akan meringankan kerja dan editor kalau misalnya buku kita akan diterbitkan nanti gitu ya. Jadi itu sih teman-teman, yang pertama adalah tapi kalau misalnya kita sudah punya tim editor ya, kita harus collab ya dengan tim editor yang di penerbit gitu, sehingga akhirnya karena bisa jadi sesuatu hal yang menurut kita tidak perlu direvisi karena memang itu sudah benar, tapi oleh tim editor itu dianggap suatu kesalahan, sehingga akhirnya ketika melakukan revisi terhadap karya tulis kita malah mungkin merubah alur cerita ataupun sedikit merubah pemahaman novel kita ya, karena ada hal yang seharusnya tidak dirubah tapi dirubah gitu. Nah jadi itu ya teman-teman ya, yang pertama kolaborasi dengan editor ya. Kalau teman-teman sudah punya udah pernah diterbitkan bukunya gitu. Tapi kalau teman-teman belum pernah diterbitkan, teman-teman bisa collab juga dengan tanda petik tim editor ya. Tim editornya sih bukan tim editor penerbit, tapi kita bisa minta saran teman kita ataupun saudara kita, ataupun kalau kita misalnya terlibat dalam suatu komunitas menulis, kita bisa minta saran dari mentor kita ataupun teman-teman kita sesama penulis pemula, yaitu untuk melakukan revisi dari tulisan kita gitu. Itu yang pertama ya, kolaborasi dengan editor, baik itu editor profesional maupun editor yang ya sifatnya amatir gitu. Nah kemudian yang kedua adalah kita bisa menggunakan juga penggunaan alat bantu penulisan ya teman-teman ya. Nah alat bantu penulisan itu macam-macam teman-teman. Sekarang kan sudah kita lebih mudah dengan aplikasi ya, banyak aplikasi untuk menulis ya, bahkan aplikasi yang umum seperti Microsoft Word pun juga sudah ada alat bantu penulis ya, misalnya alat pembantu untuk ejaan ya, teman-teman kan juga sering tuh kalau misalnya teman-teman ngetik di Microsoft Word ada garis merah di bawahnya, garis merah di bawah itu menunjukkan bahwa kita salah ejaan misalnya, ataupun juga kita juga misalnya salah tulis, ataupun kita bahkan salah tanda baca ya teman-teman ya, misalnya kita membuat suatu pengulangan kata tapi kita lupa dikasih tanda spasi di antara dua kata tersebut, bisa tiba-tiba dan tiba-tiba, tiba dan di antara tiba dan tiba itu ada tanda sambung kan. Nah ketika kita tidak membuat tanda sambung kan ada tuh garis merah di bawahnya menunjukkan bahwa kita salah menempatkan tanda baca gitu kan. Nah itu sekarang kan sudah ada teman-teman, itu kita itu bisa diaktifkan bisa nggak diaktifkan. Nah kita harus aktifkan teman-teman ya, sehingga setidaknya membantu kita dalam melakukan penulisan yang kemungkinan salah ejaan, kemungkinan salah tanda baca itu ada, dan itu bisa diminimalisir kalau kita menggunakan alat bantu penulisan tadi ya. Nah kemudian juga ada juga sih alat
tata bahasa otomatis tuh ada juga aplikasi yang misalnya tata bahasa Indonesia yang benar, subjek predikatnya seperti apa, itu juga ada sih. Nah, kalau memang teman-teman punya aplikasi itu, teman-teman bisa pergunakan ya, sehingga kemungkinan penggunaan kesalahan dalam penerapan tata bahasa itu juga lebih kecil gitu. Nah, jadi itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah nah, kalau untuk yang ketiga adalah feedback ya, atau feedback dari pembaca beta ya. Ini kan teman-teman udah saya pernah jelaskan ya, pembaca beta itu adalah dalam sebuah penerbitan itu biasanya dia punya pembaca pemula, pembaca yang untuk mengecek tulisan dari penulis ya. Jadi misalnya penulis sudah menulis, kemudian sudah diediting oleh ataupun sudah direvisi oleh tim editor ya dari penerbit tersebut. Nah, sebelum buku tersebut dicetak oleh penerbit, untuk memastikan bahwa buku tersebut benar-benar tidak ada kesalahan ataupun buku tersebut sesuai dengan target pembacanya, biasanya si penerbit itu punya beberapa orang yang berfungsi untuk membaca novel-novel yang sudah jadi tadi ya, dan nanti si orang tersebut akan memberikan komentar, memberikan feedback, yang memberikan masukan mengenai novel yang ditulis tadi gitu. Nah, itu kan disebut sebagai pembaca beta ya. Nah, itu kita bisa memberikan meminta feedback dari pembaca beta ya. Ya, lagi-lagi kalau misalnya kita sudah pernah diterbitkan bukunya penerbit tersebut ya, sehingga kita punya akses untuk setiap buku yang kita tulis itu sebelum diterbitkan dibaca dulu ya pembaca beta, dan pembaca beta itu akan memberikan feedback atau masukan gitu. Nah, tapi kalau kita masih penulis pemula yang belum punya pembaca beta, ya kita bisa juga menggunakan pembaca betanya itu adalah orang dekat kita ya. Itu tadi bisa saudara kita, bisa teman kita. Kalau kita punya komunitas menulis, bisa teman-teman komunitas menulis kita, atau bahkan mungkin mentor kita. Nah, itu bisa kita jadikan juga sebagai sarana untuk mengecek ataupun juga memberikan feedback, masukan terhadap tulisan kita ya teman-teman. Jadi itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita mengikuti kursus ataupun juga ini ya teman-teman, ataupun juga workshop mengenai menulis ya. Jadi ya kalau teman-teman punya kesempatan untuk mengikuti kursus, ya bisa aja teman-teman mengikuti kursus ya. Karena apa? Dengan kita menulis kursus, kita bisa paham nih mengenai dunia tulis menulis ya, kesalahan apa yang dilakukan oleh penulis-penulis yang bisa kita hindarin gitu. Nah, itu kan dengan kita tahu kesalahan orang lain, kita bisa menghindari kita melakukan kesalahan ya. Seperti ini teman-teman, misalnya saya kan sudah sebagai marketer ya, yang sudah 20 tahun di bidang marketer, saya kan pasti sudah paham ya kesalahan-kesalahan apa saja yang sering dilakukan oleh pemasar ya, oleh marketer dalam melakukan kegiatan branding dan marketing gitu. Nah, makanya kemudian saya kumpulkan kesalahan-kesalahan tersebut, dan saya akhirnya bisa mengumpulkan 101 kesalahan yang sering dilakukan oleh pemasar ketika melakukan kegiatan branding suatu perusahaan ya. Itu dari mulai tahap awal, dari mulai tahap membuat konsep branding, dari mulai membuat analisa SWOT-nya, analisa lingkungan perusahaan, sampai dengan kemudian dari menentukan konsep segmentasi targeting, kemudian menentukan positioning-nya. Itu banyak kesalahan yang saya lakukan. Jadi itu semua sudah saya ini teman-temannya sudah saya kumpulkan, sudah saya identifikasi dalam buku ini. Demikian pula kesalahan-kesalahan dalam implementasi dari strategi branding tadi ya, dalam strategi marketing ya, baik itu dari strategi produk, dari sisi strategi pricing, strategi placement, strategi distribution, kemudian strategi promotion, strategi place, strategi people, strategi physical evidence ya, bukti fisik ya. Itu sudah semua saya identifikasi teman-temannya. Nah, dengan membaca buku ini ya, saya harapkan para pemasar, terutama pemasar pemula, tidak akan melaksanakan lagi kesalahan-kesalahan ini, karena sudah tahu tuh semua kesalahannya seperti apa dan bagaimana cara menghindarinya gitu. Dan dengan membaca buku ini, nah sama ya, kalau teman-teman ikut kursus ataupun ikut workshop ataupun ikut suatu komunitas menulis ya, teman-teman bisa tahu kesalahan apa yang dilakukan oleh penulis yang teman-teman bisa hindari ya. Ya memang sih kalau ditanya mengenai konsekuensi dari ikut ini bisa macam-macam teman-temannya. Kalau yang namanya kursus ya pasti biasanya adalah berbayar ya, namanya kursus gitu. Tapi biasanya yang ngajar kursus itu kan memang penulis-penulis profesional ya, sehingga ya kita bisa
paham mengenai kesalahan-kesalahan yang dilakukan dan juga bagaimana menghindari kesalahan tersebut gitu. Kalau workshop pun juga biasanya di workshop tuh berbayar ya. Kalau yang mau gratis sih biasanya komunitas menulis teman-temannya. Komunitas menulis kan sekarang juga nggak harus offline ya. Komunitas menulis juga bisa online sih teman-teman. Apa namanya, bisa online. Seperti saya dulu ketika tahun 2020 bergabung dengan komunitas menulis. Ketika zaman COVID kan kita online ya. Jadi kita mungkin 2 minggu sekali bertemu di Zoom ya, di Zoom meeting. Ya, saling bertukar pikiran, saling sharing, kemudian juga mentor kita memberikan banyak input masukan mengenai tulis menulis, itu semuanya dalam format online ya. Biasanya kalau komunitas menulis itu ya karena kita sama-sama satu hobi ya gak ada biaya di situ sih ya teman-teman, jadi apa namanya ya gratis gitu. Jadi ya, tapi apapun yang kita ikutin ya, dengan kita mengikuti kelompok-kelompok tadi ya kita bisa ini ya bisa mendapatkan banyak wawasan mengenai kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan gitu. Nah, ini tidak hanya berlaku bagi penulis semua, teman-teman penulis yang sudah terkenal pun sebaiknya juga ikut kursus, ikut workshop ataupun ikut komunitas menulis ya, walaupun mungkin audiensnya beda ya, dia audiensnya mungkin penulis-penulis sudah profesional gitu di dalam sebuah komunitas menulis tadi. Tujuannya apa ya, biar tetap update ya dengan perkembangan dunia tulis menulis, mungkin perkembangan teknologi, karena kan saya pernah bahas juga di live sebelumnya, teknologi itu sangat mempengaruhi dalam tema menulis dan juga sangat mempengaruhi dalam cara bagaimana penulis itu melakukan penulisan novelnya gitu kan. Jadi ya dengan mengikuti komunitas penulis ya, si penulis yang sudah terkenal pun bisa update ya dengan perkembangan tadi gitu. Nah, kemudian ya apa namanya, nah itu kemudian yang keempat ya teman-temannya, cara kita mengantisipasi tidak melakukan kesalahan kita dengan bergabung mengikuti komunitas menulis ya. Kemudian yang kelima adalah kita menyempurnakan rencana penulisan gitu. Artinya ya kan saya sudah sering menambahkan teman-teman ya, ketika teman-teman mau menulis ya teman-teman tuh harus paham gitu bahwa kita harus membuat suatu kerangka tulisannya. Kita harus mengorganisasikan tulisan kita dalam bentuk kerangka penulisan ya. Misalnya sebuah novel ini kan novel ini lah ya, ini walaupun ini novel yang setebal ini pun 444 halaman ya, saya ada 7 bab di sini. Nah, saya tentukan nih bab 1 tentang apa, bab 2 tentang apa, bab 3 tentang apa, bab 5 tentang apa, sampai bab 7. Kemudian setiap bab, misalnya bab 1 itu isinya apa aja gitu. Oh ya, bab 1 yang pertama tentang ini kisah ketika si tokoh utama ini sudah menjadi seorang owner perusahaan. Itu kemudian flashback ke belakang ketika si tokoh utamanya tadi, si Taufik, jadi sudah gitu. Kemudian flashback lagi ke belakang ketika masa kuliah si Taufik berkenalan dengan Santi ya, adik kelasnya dalam sebuah kegiatan ospek. Nah itu saya setiap bab dan subbab itu sudah tentukan teman-teman. Nah, itu yang harus dilakukan dengan kita membuat alur cerita, membuat membuat kerangka tulisan yang tadi saya jelaskan sudah sedetail itu. Kemungkinan kita melakukan kesalahannya sih lebih kecil ya teman-teman, sehingga apa namanya kita lebih karena apa, setiap kita mungkin kurang fokus, setiap kita bingung apa kita tulis, kita selalu melihat ke catatan yang kita buat tadi ya, sehingga kita bisa mengacu pada tulisan tersebut gitu. Nah, itu pun juga harus dilakukan oleh penulis terkenal ya teman-temannya. Penulis terkenal pun itu juga melakukan itu. Hanya mungkin bedanya kalau penulis yang masih awal mungkin semuanya dibuat dalam bentuk tertulis ya teman-temannya, di bab 1 sampai bab 7, kemudian subbab 1, subbab 2, subbab 1, 1, subbab 1, 2, subbab 1, 3, subbab 1, 4 itu semua dibuat tertulis, sehingga kita tinggal melihat tulisannya itu seolah-olah kita seperti mau menuju satu tempat. Kita akan harus lihat peta ya teman-temannya. Nah, kalau kita lihat peta, kemungkinan kita tersesat itu kecil ya, ataupun bahkan nggak ada. Nah, sama kalau kita selalu kita sudah membuat alur cerita, kerangka tulisan, kemudian kita selalu melihat alur cerita tersebut, kerangka tulisan tadi, setiap kita menulis, kemungkinan kita tidak fokus itu kecil ya. Nah, penulis terkenal pun juga melakukan itu, hanya memang seringkali karena dia sudah terbiasa menulis, dia membuat kerangka tulisan itu tidak dalam bentuk tulis, tapi dalam bentuk pikiran di kepalanya ya, di pikirannya gitu ya. Sama seperti saya teman-temannya, ketika saya menulis, saya masih menulis tuh bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa gitu. Nah, sekarang saya sudah menulis 20-an buku ya, saya biasanya membuat kerangka tulisan itu ya dalam pikiran saya gitu.
saya udah tahu bab satu apa, bab dua apa, bab tiga apa. Kemudian masing-masing bab itu isinya apa aja. Nah, itu tidak saya harus tulis. Saya cukup mengingat-ingat saja dalam pikiran saya selalu kemudian selalu menulis berdasarkan itu. Gitu. Jadi bedanya cuma di itu ya teman-temannya penulis yang ya saya tidak mengatakan terkenal, tapi sebenarnya saya sudah biasa menulis buku dan saya pun sudah menerapkan apa yang dilakukan oleh penulis terkenal ya. Saya tidak membuatnya dalam bentuk tertulis, kerangka tulisan, tapi setidaknya saya membuat kerangka tulisan itu, kerangka itu dalam pikiran saya, sehingga ketika saya menulis, saya pasti mengacu kepada pikiran saya tadi gitu. Nah, oke, nah kemudian nah, ya Kak, sebentar lagi Kak ya, setengah 12. Jadi nanti saya, karena kan ya memang ya besok hari Senin kan akhir mandi gitu, tapi ya nggak apa-apa lah. Atau tadi kan saya juga udah istirahat cukup lama ya, weekend saya juga kemana-mana, jadi ya sampai setengah 12 insya Allah ya nanti ya saya selesaikan materinya sehingga ya sudah nggak ada tanggungan lagi. Saya besok mungkin live-nya dengan topik yang beda ya Kak ya. Jadi apa namanya ya masih ada waktu istirahat nanti jam 12 sampai ya subuh ya. Jadi itu Kak, terima kasih Kak ya sudah diingatkan. Nah kemudian nah jadi itu ya Kak ya, kita sudah bahas dua hal. Yang pertama adalah kesalahan yang dilakukan, kemudian antisipasi apa saja yang sudah dilakukan oleh penulis ya gitu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah nah sekarang ini sekedar sebenarnya cara kita menghindari kesalahan-kesalahan tadi ini sekedar ini tadi kayak sebetulnya bersama sih dengan pembahasan sebelumnya itu antisipasi ya, tapi kalau antisipasi itu kan lebih kita untuk menghindari ya, tapi kalau cara apa namanya kalau untuk ini apa namanya yang sering kita juga bisa tahu apa paham juga bagaimana kita ketika kita sudah mau menulis kita bisa menghindari kesalahan-kesalahan tadi ya, yang ya tetap sifatnya antisipasi, tapi itu lebih kepada hal sifatnya teknis ya. Kalau antisipasi kan bisa teknis sama teknis. Nah kalau saya bahas ini sifatnya teknis, yaitu yang pertama kita harus merencanakan yang matang ya, itu tadi termasuk ya tadi membuat kerangka tulisan itu berarti kan perencanaan tulisan yang matang gitu. Kemudian ketika kakak melakukan revisi, ini kan antisipasi setelah kakak menulis ya. Nah itu kakak harus melakukan bertahap sih, karena kan di dalam proses revisi itu juga ada 3 tahap lah ya. Ada revisi, kalau revisi itu lebih kepada pembenahan dari sisi gagasan ke ide ya, apakah ide tulisan kita tuh nyambung dari satu bagian ke bagian yang lain, dari satu bab yang satu ke bab yang lain gitu. Yang kedua kan versi editing ya. Kalau versi editing itu ya lebih kepada penggunaan tata bahasanya seperti apa, penggunaan ejaannya seperti apa gitu. Kemudian ya struktur bahasanya seperti apa gitu kan, editing ya. Kemudian yang ketiga adalah proses proofreading ya. Proofreading itu lebih kepada kita menghindari kesalahan-kesalahan sifatnya typo gitu. Jadi itu ya, karena ketika melakukan revisi pun juga harus bertahap ya, ada 3 tahapan dalam revisi gitu. Nah kemudian pentingnya kakak juga perlu membuat pentingnya dialog yang alami ya, artinya ketika kakak membuat suatu dialog dalam sebuah tulisan novel, kakak juga harus membacanya dalam hati ya, sehingga kakak oh ini bener nih dialognya ini natural ya, seperti situasi nyata gitu. Itu kakak bisa membacanya dalam hati, sehingga untuk memastikan bahwa dialog-dialog yang kakak buat dalam sebuah novel kakak tersebut itu memang alami, memang benar ya, tidak ada kesalahan gitu. Kemudian juga perencanaan kata pun kita harus hati-hati ya teman-teman. Artinya kita mungkin seringkali melakukan banyak pengulangan kata yang harusnya tidak perlu gitu. Ataupun misalnya kakak seringkali menggunakan satu kata yang sering diulangi, sering ditulis, waktu sebenarnya tidak perlu ya. Kata itu kan kakak harus pas menempatkannya ya. Jangan setiap kata-kata di belakangnya ditambahin itu, kata-kata ditambahin belakangnya ditambahin itu gitu. Karena itu kan kata itu tuh mungkin dalam bahasa percakapan adalah sesuatu yang biasa ya kayak, tapi ketika masuk ke dalam sebuah tulisan mungkin itu menjadi terasa aneh, terlalu janggal ya kalau terbanyak kata itu, ataupun mungkin kata nah gitu kan. Kalau kita bicara kan nah ataupun si itu kan biasa ya, sebagai akhiran dari setiap percakapan gitu. Tapi kalau dalam sebuah tulisan ya kita jangan terlalu banyak kata nah atau si juga, karena ya
agak terlalu aneh kalau dalam sebuah tulisan penambahan kata-kata itu gitu. Jadi itu ya Kak ya, ya beberapa langkah untuk menghindari kita melakukan kesalahan-kesalahan gitu. Nah, jadi kemudian tips tambahan kayak tadi kan sudah saya jelaskan bagaimana antisipasi dan bagaimana menghindari kesalahan ya. Sekarang tips tambahannya untuk semakin mengurangi kemungkinan melakukan kesalahan, yang pertama adalah ya istirahat sejenak. Artinya ya seringkali kesalahan kita menulis itu terjadi karena kita terlalu lelah ya, ataupun kita terlalu dikejar target, terlalu dikejar deadline. Jadi ketika memang kita sudah lelah ataupun ide kita rasanya sudah stuck ya, ide kita lagi mandek ya, kita istirahat sih, kita jangan takut untuk istirahat ya, sehingga pikiran kita lebih keras lagi untuk menulis setelah kita istirahat gitu. Kemudian yang kedua adalah kita harus usahakan kita membaca karya tulis kita itu dari sisi perspektif pembaca ya Pak ya, jangan dari sisi kita sebagai penulis ya. Jadi kita benar-benar memahami gimana si pembaca itu memahami tulisan kita, bukan kita memahami tulisan kita seperti kita penulis yang berusaha memahami tulisan kita sendiri gitu. Nah, itu yang harus dilakukan gitu. Jadi jangan sampai kita merasa sudah benar, tapi dari sisi penulis dari sisi pembaca tulisan kita nggak benar ya. Jadi itu kita harus benar-benar pastikan di sudut pandang pembaca dari tulisan kita gitu. Kemudian yang terakhir adalah ya kita terbuka dengan umpan balik ya, dengan feedback ya. Artinya setiap ada masukan feedback terhadap tulisan kita ya, kita harus berusaha untuk memperbaiki tulisan kita berdasarkan feedback tersebut ya, sepanjang kita anggap feedback tersebut adalah feedback yang membangun ya, feedback yang benar gitu. Nah, itu teman-teman. Nah, ini kemudian ini bagian akhir teman-temannya, kenapa kita harus hindari kesalahan dalam menulis, yaitu saya akan jelaskan ada beberapa dampak yang akan mengganggu tulisan kita jika kita melakukan kesalahan dalam menulis ya. Yang pertama adalah mengganggu pengalaman membaca ya. Kalau kita ya sederhana aja, kita banyak typo dalam tulisan kita gitu kan, itu si pembaca akan merasa kurang nyaman ya, sehingga pengalaman dia membaca novel kita mungkin juga akan berkurang ya, karena hanya salah typo gitu. Apalagi kalau salahnya dari sisi tanda baca, salahnya dari struktur bahasa yang membuat pembaca itu menjadi bingung dalam membaca, yaitu tentu akan lebih mengurangi kenyamanan membaca ya. Kemudian yang kedua adalah menurunkan kredibilitas penulis ya teman-teman ya. Ya walaupun benar typo misalnya ataupun hanya salah tanda baca, itu kan tetap mengurangi penilaian si pembaca terhadap novel kita ya, otomatis akan mempengaruhi penilaian pembaca terhadap kita sebagai penulis dari novel tersebut. Nah, makanya kita harus hati-hati jangan sampai kredibilitas kita turun hanya karena kesalahan dalam membuat novel kita ya. Kemudian yang ketiga adalah menghambat alur cerita ya teman-teman ya, terutama kalau kesalahan kita tuh kesalahan yang agak berat ya, kesalahan misalnya di struktur bahasanya gitu, misalnya penerapan subjek predikat objeknya kita salah, ataupun penerapan kalimat aktif kalimat pasifnya salah, itu otomatis kan akan mengganggu alur cerita ya, karena kita akan lebih sulit mengatur alur cerita kalau struktur bahasa kita juga nggak benar gitu. Kemudian yang berikutnya adalah kita bisa mengganggu tokoh dari yang kita buat ya. Semakin banyak kita melakukan kesalahan, kita semakin susah mengembangkan tokoh-tokoh di dalam novel kita, terutama tokoh-tokoh utama ya. Itu ya karena ya kita akhirnya tidak fokus dalam membuat tulisan karena kita banyak melakukan kesalahan gitu ya, sehingga akhirnya ketika kita akan mengembangkan tokoh-tokoh tulisan kita itu juga menjadi sulit ya, akan menjadi terhambat gitu. Kemudian ya kita dianggap tidak profesional sebagai penulis ya. Salahan tipe sekalipun itu dianggap kita kurang profesional, apalagi kalau kesalahannya lebih fatal lagi ya, kesalahan di struktur bahasa ataupun di cara bahasanya gitu. Dan yang paling akhir ya kepuasan konsumen ya kepuasan membaca ya pasti akan berkurang ya, karena kalau di dalam dunia perdagangan pembeli itu adalah raja, di dalam dunia terus penulis pembaca itu adalah raja ya, sehingga kalau misalnya si rajanya tidak puas ya otomatis akan berpengaruh kan terhadap kelanjutan kita sebagai penulis gitu. Jadi ya kurang lebih itu ya Kak ya. Kemudian Kak Baby I Love More, ya paling ini Kak ya, kalau misalnya anak sudah terlanjur baca buku ini ya, yang
ya mungkin buku-buku yang inilah ya dengan dewasa, mungkin kakak ini ya bisa, ya anak-anak ya saya kurang tahu ya kakak anak umur berapa, tapi anak itu kan kalau sudah balita ke atas itu biasanya memorinya kuat ya kak ya. Karena apa, mereka kan sudah perkembangan otaknya sudah ini ya, sudah hampir sempurna, dan mereka belum terlalu banyak ini ya, belum terlalu banyak pikiran, belum terlalu banyak beban pikiran, sehingga ya mereka lebih mudah untuk merekam apa yang mereka baca ataupun mereka lihat terutama ya. Nah, jadi mungkin kakak kalau bilang oh lupakan, itu nggak mungkin ya, karena dia pasti akan ingat terus gitu. Nah, paling yang kakak lakukan adalah kakak berusaha jelaskan gitu. Saya tidak paham nih maksudnya kak Baby I Love itu seberapa adegan dewasa ya, itu kan adegan dewasa kan juga penting kayak macam-macam ya. Dan mungkin kakak bisa jelaskan misalnya kalau itu adegannya misalnya mencium kening gitu atau mencium pipi gitu ya, misalnya ini saya yang ringan dulu, itu kan kakak bisa bilang oh ini tanda sayang papa dengan mama misalnya kan. Jadi ya kita berusaha jelaskan itu bahwa itu adalah ya hanya antara papa dan mama gitu, sebenarnya yang lain belum boleh. Nah, itu kan kita bisa kayak kita tidak bisa menghapus ingatan mereka, tapi kita bisa meluruskan ingatan mereka ya, pikiran mereka dengan mengatakan bahwa memang itu boleh, tapi hanya untuk orang dewasa ya, untuk papa dan mama gitu. Misalnya itu kalau misalnya memang masih yang ringan-ringan ya, kayak seperti tadi itu ya. Tapi kalau sudah yang berat ya paling kakak bilang bahwa itu adalah ya kalau mungkin kalau anak bisa berbagai pendekatan, misalnya pendekatan keagamaan, misalnya itu bilang bahwa ya itu hanya bisa kalau yang sudah papa mama aja ya. Kalau kamu belum nikah ya belum seperti papa mama, kamu belum bisa melakukan itu gitu, karena itu sesuatu yang terlarang misalnya ya, atau misalnya itu sih kak. Jadi bisa macam-macam ya, karena terus terang saya juga kurang gitu paham terlanjur baca adegan dewasanya seperti apa gitu ya. Tapi yang jelas adalah kalau anak-anak sudah balita itu kita sudah tidak bisa menghapus ingatan mereka, karena mereka daya ingatnya sangat kuat ya. Jadi paling kita lakukan adalah menetralisir bahwa oh ini boleh tapi dalam kondisi gini, misalnya sudah seperti papa mama gitu ya, sudah menikah lah. Kalau anak belum paham konsep menikah, setidaknya kita jelaskan seperti papa mama yang boleh. Kalau sebelum papa mama itu nggak boleh, itu dimarah Tuhan misalnya kan, kakak bisa jelaskan seperti itu sih. Jadi paling itu ya kak, Baby I Love You More, jadi baru kurang lebih seperti itu ya. Kalau itu berubah lagi ya kak ya. Ini mungkin sepertinya kak ada problem, saya itu orang tahu ya. Terima kasih saya pokoknya ya, saya coba ini perbaikan lagi. Tadi saya ganti kabel sih, anggapan saya salah di kabel ya, karena kalau baterainya memang masih oke sih. Jadi nanti saya coba ini, kayak saya coba cari tahu di masalahnya di mana. Mungkin kalau sudah selesai live ini saya cek di handphonenya apakah mungkin handphonenya konek-konek atau gimana kayak. Tapi terima kasih ininya ya kayak informasinya. Semoga ini juga, coba saya cek ini suaranya masih kedengaran ya nggak ya. Ya memang pecah sih ya, tapi ya setidaknya mungkin masih bisa didengar lah ya. Jadi mungkin saya usahakan malam ini saya bisa cari tahu masalahnya di mana, sehingga ya live besok mudah-mudahan sih udah normal lagi ya kak. Terima kasih infonya ya. Nah kemudian kak balik lagi, kalau kak Jial, saya bukan dosen sih ya, kalau saya 20 tahun di marketing, kayaknya memang sebagai marketing pun sebagai head departemen kan saya juga membawahi banyak bagian kayak termasuk tim SPG pun saya sempat di bawah saya gitu. Jadi ya saya kan setiap saya membuat produk baru kan saya pasti harus memberikan penjelasan kepada tim SPG kita ya, bagaimana produk baru kita gitu, bagaimana keunggulan produk baru kita, kemudian bagaimana kita bisa menang lawan kompetitor. Dan itu kan berarti kan saya buat materi ya, seperti ya soal saya seperti dosen lah ya, buat materi presentasi, kemudian jelaskan ke tim SBG kita gitu. Pun saya juga silakan kepada tim sales ya, tim sales kita di kantor yang mereka jual ke toko ya, bagaimana meyakinkan toko bahwa produk yang kita launching itu adalah produk yang bagus ya, produk yang bisa bersaing dengan kompetitor gitu. Jadi paling ya seperti itu kayak
Kak Jiklik bukunya di Gramedia nggak ya? Setahu saya sih belum Kak ya, karena penerbit yang terutama penerbit saya yang ini yang terakhir ini yang saya banyak terbitkan bukunya itu dia memang penerbit menengah ya, jadi belum penerbit besar Kak ya. Jadi kalau masuk ke Gramedia itu kan pasti ada kosnya ya, ada biaya-biayanya ya, ada biaya istilahnya biaya titip lah gitu kan, atau dan juga ada biaya yang lain gitu ya, seperti ya sama lah kalau kakak punya barang kakak masukin ke warung ataupun itu beda ya, kalau kakak masukin barang mungkin ya kita bisa langsung titip aja situ, atau mungkin warungnya beli produk kita. Tapi kalau kita masukin ke Indomaret ataupun ke Alfamaret, si Alfamaret Indomaretnya pasti akan merapin biaya ya, satu barang itu berapa juta gitu kan. Nah itu sama kalau di sepertinya di Gramedia seperti itu juga sih Kak. Jadi makanya mungkin penerbitnya ya daripada biayanya itu buat di Gramedia mending dia sebar ke toko-toko yang lain sih. Jadi paling kalau ya memang paling mudah di Gramedia kayaknya memang belum ada. Jadi paling kalau mau gampang kakak bisa cari di online sih. Ya itu apa namanya pasti ada ya. Kalau di offline toko-toko buku offline ada, tapi bukan di Gramedia Group ya Kak. Jadi ya memang toko buku yang sifatnya bukan apa namanya itu bukan jaringan ya. Jadi ya mungkin toko-toko buku yang berdiri sendiri-sendiri gitu ya, seperti warung lah gitu ya. Jadi ya mungkin lebih susah, makanya lebih gampang sih carinya di online ya Kak ya. Jadi itu KJKSLY ya. Nah kemudian kalau kaki yang tadi yang kalau online saya coba ya, saya tulis kayak spill di ini Kak. Jadi ini kalau ini toko istri saya kayak, jadi dia sebetulnya jualan ini ya apa fashion muslim, tapi saya titip barang di situ sehingga ya udah dijamin pasti ini barangnya asli ya, bukan barang bajakan karena dari toko istri saya gitu. Nah kan kalau kakak misalnya mau ada tanda tangan saya misalnya itu bisa ya Kak ya, karena ya istilahnya dikirimkan dari toko istri saya gitu. Jadi saya sebelum dikirim bisa saya tanda tangan dulu misalnya kan. Ada juga sih beberapa pembeli yang minta begitu gitu. Ini saya coba spill saya namanya di hijau dan di oranye. Kalau kakak mau tahu buku-buku saya, kakak bisa masuk ke profil saya ya, di situ atau di situ ada alamat website saya ya, gitu kakak bisa ini bisa klik di situ ada buku-buku saya semua, kakak bisa lihat ya Kak. Jadi nah ini kayak saya sudah spill, ini kalau website saya juga saya coba spill juga. Jadi mungkin kakak bisa nanti masuk ke situ, bisa lihat-lihat buku saya dulu gitu, bisa dibaca sinopsisnya. Mungkin kakak nanti kalau mungkin yang tertarik bisa masuk ke toko yang tadi Kak ya. Ini nggak tahu ya kakak bisa baca lah ya, karena saya ada tulisannya sih beberapa komen di live ini sudah diprotek oleh community experience kayak ini teguran dari TikTok kali. Tapi kalau kakak bisa baca berarti ya oke Kak ya. Jadi itu nah itu jadi itu ya Kak ya. Jadi semua sudah kita bahas dari sisi kesalahan apa yang saya lakukan, kemudian juga dari sisi bagaimana menghindari kesalahan, kemudian juga tips-tips untuk menghindari kesalahan, dan juga dampak yang sering kita terima kalau kita melakukan kesalahan-kesalahan dalam menulis Kak ya. Jadi itu saya bahas semua. Jika ada yang ditanyakan, kakak bisa tanyakan di kolom komentar ya. Kalaupun belum sekarang, mungkin kalau kakak besok sempat lihat live saya ya mulai jam setengah 10 malam, itu bisa tanyakan di situ. Ataupun juga kakak ada video-video saya masuk di beranda kakak ya, kakak bisa tanyakan apa saja tentang dunia terus menulis itu di video yang masuk ke beranda kakak ya kakak. Nanti saya coba jawab lewat video juga dan juga lewat live saya. Jadi walaupun mungkin videonya tidak sesuai dan relevan dengan yang kakak tanyakan itu nggak masalah Kak. Yang penting sepanjang kakak tanya tentang dunia terus penulis ya, insya Allah saya akan jawab lah ya. Jadi walaupun itu saya jawabnya bisa lewat video ataupun juga lewat live berikutnya gitu. Jadi
Itu nah, jadi itu ya Kak ya, sudah kita bahas nih semua apa kesalahan-kesalahan dalam menulis. Semoga kakak teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya ya. Jadi teman-teman yang baru mulai menulis, yang mungkin pesan yang saya sampaikan dari penjelasan saya tadi, kakak yang mungkin baru teman-teman yang baru mulai menulis itu jangan takut salah ya kak ya, karena salah itu biasa gitu. Dan penulis besar, penulis yang terkenal pun saya bahas juga sering melakukan kesalahan yang sama dengan kita sebagai penulis pemula ya. Jadi nggak perlu kecil hati. Yang penting kita selalu belajar dari kesalahan ya. Seperti penulis yang sudah terkenal kan saya jelaskan tadi, umumnya kesalahannya lebih kecil ataupun lebih sedikit daripada kita penulis awal. Kemudian tingkat kefatalannya, keintensitasnya tidak sebesar kita sebagai penulis awal. Tapi itu kan mereka sudah terkenal, sudah sering menulis banyak buku kan, sehingga ya wajar lah gitu. Nah, kita untuk mencapai proses tersebut ya kita harus siap lalu belajar ya, kita harus selalu siap belajar dan kita harus selalu apa namanya mau belajar dari kesalahan ya. Jadi yang penting jangan takut salah, yang penting kita selalu berusaha agar kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan lagi ya. Jadi itu ya kak ya, apa namanya tetap semangat ya, jangan takut melakukan kesalahan. Yang penting kita belajar selalu dari kesalahan yang kita buat ya. Jadi itu sih kak ya, yang pertama itu jangan takut buat salah. Yang kedua ya kita harus belajar dari kesalahan untuk agar kita terus kita menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga ya kita punya apa namanya, kita ada beberapa hal yang harus kita lakukan supaya kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang mungkin berapa kali sudah kita lakukan ya sebelumnya dalam menulis gitu. Jadi itu ya teman-teman, pesannya itu aja sih. Apa namanya, kalaupun mungkin teman-teman tidak mendapatkan ataupun tidak mengikuti seluruh live saya, tapi setidaknya sepanjang teman-teman memahami ataupun mengetahui 3 hal yang saya sebutkan terakhir tadi itu ya, saya yakin teman-teman bisa ini ya menulis lebih baik lagi ya teman-teman, dapat menghindari melakukan kesalahan yang besar ya, kesalahan yang cukup yang dapat mengganggu dalam teman-teman menulis ya teman-teman. Jadi itu teman-teman, semoga teman-teman dan oh ya teman-teman, kalau teman-teman ini saya usahakan berapa hari ke depan live saya ini akan saya buat cuplikannya teman-temannya. Nanti saya akan masukkan, akan saya upload ke ini saya, akun saya, dan nanti saya masukkan ke playlist tematik ya. Jadi kalau teman-teman sudah follow akun saya, teman-teman kemungkinan besar video saya tadi akan masuk ke beranda teman-teman ya. Dan kalaupun mungkin teman-teman belum follow akun saya, teman-teman kalaupun tidak masuk ke beranda teman-teman bisa masuk ke profil saya, klik ini apa namanya, daftar Twitter ataupun playlist ini apa namanya tematik ya, playlist tematik ya teman-teman bisa lihat tuh video-video yang paling bawah itu kemungkinan adalah yang terakhir saya upload. Jadi mungkin tema kali ini pun saya upload mungkin berapa hari saya upload, itu bisa teman-teman lihat di bagian bawah dari playlist tematik tadi gitu ya. Kurang lebih itu ya teman-teman ya, sudah cukup malam. Besok mungkin kita kan ya kita kenal akhir Monday ya, besok hari Minggu, semoga ya hari Senin ya, semoga kita lebih bersemangat hari Senin, tidak tidak benci ya. Untuk itu kita harus istirahat cukup sehingga kita besok segar untuk menghadapi hari awal minggu, awal pekan, awal hari aktivitas kembali, sehingga kita bisa bekerja dengan sebaik-baiknya ya. Oke teman-teman, karena sudah terlalu malam dan teman-teman perlu istirahat juga, saya juga perlu istirahat cukup untuk menghadapi hari Senin besok ya. Saya akhiri juga live ini, semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya, dan teman-teman jika ada yang ditanyakan atau bisa tanyakan ya di beberapa acara yang saya sebutkan tadi gitu. Demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.